Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pusat, demikian dengan instansi daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa isu yang sedang beredar mengenai pengangkatan honorer menjadi ASN, yang seterusnya adalah polemik mengenai pendataan honorer non-ASN. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Ya, ini dua hal yang perlu kita ketahui bersama, yaitu pengangkatan dan pendataan, di mana informasinya bahwa honorer yang telah terdata dalam database BKN diangkat menjadi ASN P3K. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan honorer yang belum terdata di database BKN? Tentu itulah yang menjadi persoalannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru saja menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Lengkong Ayo Bandung. Pemerintah akan mengangkat tenaga honorer yang terdata di database BKN. Pendataan tenaga honorer yang masuk di database BKN ini sudah selesai pada tahun 2022 yang lalu. Ya, itu jelas dan tegas dikatakan Bapak Ibu ya, bahwa pendataan ini sudah selesai pada tahun 2022 yang lalu. Meski demikian, masih banyak tenaga honorer yang tercecer di luar database BKN. Artinya Bapak Ibu, masih banyak yang belum terdata. Nah, itulah yang menjadi satu pertanyaan dan persoalan, bagaimana dengan nasib para honorer tersebut. Melalui rilis BKN juga mengatakan bahwa tidak melakukan verifikasi data tenaga honorer yang terdapat dalam database BKN. Tenaga honorer yang jadi prioritas pemerintah untuk diangkat jadi P3K ada dua kategori, yaitu ex-THK2 dan tenaga honorer. Mengenai pendataan tenaga honorer yang masuk database BKN ini diperuntukkan agar tidak ada kecurangan dalam proses pengangkatan tenaga honorer jadi P3K di tahun 2024 tahun ini. Jadi tenaga honorer yang terdata di database BKN juga mendapatkan beberapa poin istimewa dari pemerintah di CASN 2024 tahun ini. Dan itu adalah suatu hal yang wajar karena para honorer ini, terutama yang honorer kategori 2, sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi. Ya, jadi wajar-wajar saja Bapak Ibu. Seperti diketahui sebelumnya bahwa tenaga honorer nantinya akan diangkat menjadi P3K melalui CASN 2024. Jadi keistimewaan yang pertama adalah tenaga honorer yang terdata di database BKN pasti akan diangkat menjadi P3K, baik P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Kedua, 100% formasi P3K diperuntukkan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Ketiga, seleksi CASN 2024 ini hanya sebagai formalitas untuk mendata ulang tenaga honorer. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah terdata dalam database BKN, selamat ya, karena menjadi prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Keempat, tenaga honorer yang sudah diangkat jadi P3K dapat dipastikan mendapatkan NIP ya.
Lalu bagaimana nasib para tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN? Ini menjadi pertanyaan besar dan tentunya para honorer yang belum terdaftar dalam database BKN butuh kejelasan nasib ketika nantinya tiba pendaftaran, seleksi atau rekrutmen P3K di tahun 2024 tahun ini. Menurut Mardani Alisera, anggota DPR, mengatakan bahwa tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN bisa berkumpul dan melaporkan diri ke Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu ini adalah satu hal juga yang disampaikan supaya para honorer ini mendapatkan solusi yang sebenarnya. Meskipun pada tahun ini tidak bisa diangkat menjadi P3K, namun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS setiap hari Selasa mengadakan hari aspirasi di mana tenaga honorer dapat mengadukannya kepada DPR. Mardani Alisera pun menyampaikan agar tenaga honorer tetap semangat bekerja namun membahagiakan orang lain karena kinerja kita jauh lebih mulia. Itu informasi terkini Bapak Ibu mengenai bagaimana ya CSN di tahun 2024 tahun ini yang ditegaskan bahwa tidak ada lagi pendataan ulang, ya, dalam arti tidak ada pendataan honorer baru. Tetapi pendataan ulang yang dimaksud yaitu menjelang seleksi CSN, dalam arti perekrutan honorer menjadi ASN P3K wajib didata ulang dalam arti mengikuti seleksi formalitas untuk memfilter mana honorer yang sebenarnya dan juga honorer bodong atau honorer titipan atau honorer yang tidak wajar. Ya, karena pengalaman sesuai dengan apa yang telah ditemukan bahwa banyak data honorer yang hanya nama, tetapi di lapangan tidak ada orangnya. Maka itulah tujuan dari pendataan ulang dimaksud melalui seleksi CSN 2024 tahun ini, yaitu seleksi formalitas untuk mengecek kebenarannya. Tentu honorer yang sesungguhnya, semua nanti dokumennya itu pasti lengkap ya. Nah, honorer yang bodong atau honorer titipan tentu dokumennya ya segalanya itu tidak ada. Nih. Jadi demikian informasinya. Semoga saja para honorer yang telah bekerja belasan bahkan puluhan tahun menjadi prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, terutama para honorer ex-THK 2 atau honorer kategori 2. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.